Halo, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman tentu sudah sering mendengar yang namanya reksadana. Nah, jadi reksadana itu adalah wadah investasi berupa kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, secara umum berdasarkan jenis portofolionya, reksadana terbagi menjadi 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang atau RDPU, reksadana pendapatan tetap atau RDPT, dan reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan fokus membahas tentang apa itu reksadana pendapatan tetap. Bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di produk pasar modal tetapi menghindari risiko yang tinggi, maka RDPT dapat menjadi salah satu alternatif pilihan yang cocok. Nah, pada saat teman-teman memutuskan untuk berinvestasi dengan membeli reksadana pendapatan tetap, maka manajer investasi akan menempatkan dana investasi teman-teman pada beberapa portofolio investasi yang bersifat pendapatan tetap. Nah, menurut Peraturan OJK Nomor 47 Tahun 2015 tentang pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih dari reksadana terbuka. Nah, reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit atau paling kurang 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat hutang. Nah, contoh efek yang bersifat hutang ini adalah surat hutang atau sukuk yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, baik yang diterbitkan oleh korporasi maupun oleh pemerintah. Jadi jelas teman-teman bahwa contoh efek yang bersifat surat hutang itu adalah obligasi atau sukuk dari korporasi atau perusahaan swasta atau pemerintah. Nah, reksadana pendapatan tetap ini memiliki tingkat risiko yang menengah atau moderat. Karena resikonya lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang yang telah kita bahas sebelumnya pada episode sebelumnya teman-teman, maka kalau boleh kita bandingkan lagi, tetapi ini lebih rendah dari risikonya lebih rendah dari reksadana pasar saham. Nah, RDPT ini atau reksadana pendapatan tetap ini cocok banget buat teman-teman yang memiliki profil risiko investasi konservatif, atau dalam artian ini cari aman. Nah, investasi ini paling pas untuk jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Nah, selain itu, reksadana pendapatan tetap dapat dijadikan pilihan untuk melakukan diversifikasi investasi pada saat kondisi ekonomi masih belum stabil kayak sekarang. Apalagi nanti di 2023 diprediksi akan terjadi resesi, teman-teman. Nah, potensi keuntungan sebuah reksadana tentunya berbanding lurus dengan tingkat risikonya. Hal tersebut juga berlaku pada reksadana pendapatan tetap. Nah, imbal hasil atau return pada RDPT sekitar 7% sampai dengan 8% per tahun. Bahkan rata-rata mampu mencapai angka 9% per tahun. Dan potensi keuntungan berinvestasi pada RDPT lebih tinggi dibanding RDPU, yaitu 4-7% per tahun. Yang mana RDPT ini bisa teman-teman untuk ini berinvestasi sangat mudah. Oke, beberapa kelebihan dari berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap antara lain: 1. Modal investasi terjangkau, bisa mulai dengan 10.000 untuk pembelian reksadana secara online. Kemudian yang kedua, peluang untung besar seiring pertumbuhan nilai aset bersih dari reksadana tersebut. Kemudian yang ketiga, imbal hasil reksadana bebas pajak, tidak seperti bunga deposito yang kena pajak sampai 20%. Kemudian yang keempat, dapat dicairkan atau ditarik sewaktu-waktu pada hari bursa, pada jam kerja. Nah, yang kelima, dana dikelola oleh manajer investasi. Jadi, pilih yang profesional yang sudah mengantongi izin dari OJK. Nah, pengelolaan RDPT ini diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, teman-teman, kita lihat tadi ada 6 kelebihan dari RDPT ini.
Nah, tentunya RDPT juga memiliki risiko yang harus teman-teman waspadai, walaupun tergolong rendah. Nah, risikonya diantaranya 1, penurunan nilai unit penyertaan karena dipengaruhi oleh turunnya harga surat utang. Kemudian, risiko likuiditas yang menyangkut kesulitan dari manajer investasi untuk menyediakan uang tunai bila investor beramai-ramai mencairkan reksadana tersebut. Kemudian yang ketiga, terjadinya wan prestasi, di mana risiko ini muncul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan penurunan pada nilai aset bersih di reksadana pendapatan tetap tadi. Nah, dana investor ini tidak dijamin oleh LPS karena memang bukan produk perbankan, teman-teman. Itu ada 4 kelemahan yang ada pada reksadana pendapatan tetap. Nah, berikut contoh perhitungan investasi pada RDPT. Nah, misalnya teman-teman berinvestasi sebesar 1 juta pada reksadana A dengan harga per unitnya itu adalah Rp1.000. Maka teman-teman akan mendapatkan unit penyertaan sebanyak 1000 unit. Tadi 1 juta dibagi dengan 1000 per unit, artinya ada 1000 unit. Nah, dalam 2 tahun ke depan nilai atau harga NAB-nya menjadi 1.200 per unit, berarti teman-teman sudah untung sekitar 200.000. Dengan perhitungan bahwa 1000 tadi kita punya 1000 unit dikalikan dengan harga sekarang 1.200. Di 1.200 ini kita kurangi dengan dikalikan dengan 1000 unit, hasilnya 1.200.000. Kemudian kita kurangkan dengan modal tadi 1 juta, maka untungnya adalah 200.000 atau kurang lebih 20% selama 2 tahun ini. Nah, dengan demikian teman-teman sudah mendapatkan untung sekitar 200.000 atau sama dengan 20%. Oke teman-teman, jadi sekarang udah tahu kan apa itu RDPT. Jadi, jika teman-teman berinvestasi pada reksadana, pastikan teman-teman membeli pada agen penjual efek reksadana yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, agen penjual ini biasanya merupakan perusahaan investasi, baik itu perbankan, kemudian ada perusahaan efek atau sekuritas, atau juga memang perusahaan fintech yang menjual reksadana tapi punya izin agen penjual efek reksadana. Nah, selain itu juga terdapat wakil agen penjual efek reksadana ini sebagai agen perorangan, kurang lebih seperti itu teman-teman, yang udah punya sertifikat dari OJK untuk menjalankan kegiatan pemasaran dari reksadana ini. Nah, demikian teman-teman pembahasan tentang reksadana pendapatan tetap. Jadi intinya efek pendapatan tetap ini, RDPT ini merupakan reksadana yang 80%-nya ini atau lebih 80%-nya ini berupa surat hutang atau obligasi, baik itu perusahaan atau korporasi maupun oleh pemerintah. Nah, demikian mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Anda tentang reksadana pendapatan tetap, teman-teman. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Sampaikan ide atau komentar Anda pada kolom komentar. Oke, terima kasih.